Saya punya sedikit kebiasaan yang mungkin aneh bagi sebagian orang, dianggap ganjil atau nggak biasa. Sebuah kebiasaan yang sulit dihilangkan ketika selesai membaca sebuah buku. Sebuah ritual, melempar buku. Tapi jangan salah sangka dulu, saya melempar sebuah buku sebagai sebuah penghargaan kepada penulisnya. Salah satu bentuk ekspresi yang mungkin tidak muat dalam bingkai senyum kecil atau sekedar marah, atau ketawa-ketawa sendiri. Terutama buku-buku yang memberi banyak inspirasi, yang memberi ruang pada pengembangan diri, menggelitik nalar, dan beberapa kategori layak lempar lainnya. Setidaknya menurut saya, melemparnya ke dinding pelan-pelan saja, untuk memastikan bukunya nggak rusak, dan menyimpannya dalam rak buku dalam posisi yang mudah diakses untuk dibaca ulang. Tapi kali ini agak lain. Saya hampir saja merobek-robek isi buku ini untuk dipajang di dinding, sebab isinya penuh dengan inspirasi dan pengingat di setiap hampir halaman-halamannya. Hal senada yang juga dikatakan oleh Katie Sierra, penulis seri bestseller Head First, yang juga mengatakan hal yang sama dalam reviewnya. Sebut saya lebay atau hiperbola, tapi setidaknya kamu harus membacanya sendiri supaya bisa setuju atau setuju untuk tidak setuju. Siap-siap tersinggung, tersindir, tertampar, atau bahkan marah sekalian. Buku ini adalah Rework. Buku ini mendobrak hampir semua cara mainstream dan cara-cara kuno dalam mendirikan dan mengelola sebuah bisnis, pekerjaan, dan bahkan sebuah mimpi yang ingin dicapai. Dan anehnya malah berhasil. Sebab kedua penulisnya, Jason Fried dan David Heinemeier Hansson, menulisnya bukan dari teori dan pelajaran-pelajaran di sekolah bisnis, melainkan apa yang benar-benar mereka alami dari perusahaan tempat mereka dibesarkan. Kalimat-kalimat provokatif dalam buku ini menelanjangi hampir setiap rumus-rumus paling mendasar yang pernah kita kira kita tahu dan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Misalnya pepatah ini, belajarlah dari kesalahan. Sementara kebenaran nasihat ini terletak pada kenyataan bahwa kita mungkin belajar untuk tidak mengulangi sebuah kesalahan, kita tetap tidak tahu bagaimana sebenarnya kesuksesan itu dapat diraih. Rapat itu nggak terlalu penting dan cenderung berbahaya. Abaikan persaingan. Lebih baik mundur dalam kompetisi. Rencana bisnis itu berbahaya. Dan pecatlah si gila kerja. Buku ini menghadirkan sudut pandang lain dari teori-teori bisnis yang selama ini justru memusingkan. Penuh detail dan hitungan-hitungan imajiner dari rencana bisnis jangka panjang. Sebaliknya, buku ini menghadirkan kesederhanaan, kemudahan akses, dan ide yang gak muluk-muluk dan mudah untuk dieksekusi. Sederhana itu bagus. Ia memberikan kejelasan langkah pertama dari serangkaian tindakan yang harus kita ambil untuk menerjemahkan mimpi-mimpi kita yang kadang melangit, sampai kadang lupa untuk membumi, tempat di mana seharusnya berpijak. Yang perfeksionis jangan tersinggung, dan si pembabi buta harus meredam sedikit ambisinya. Mirip kayak es campur, buku ini kaya akan filosofi sekaligus praktikal dalam waktu yang sama. Saya pikir semua orang yang berniat punya bisnis, mimpi punya usaha, orang-orang dengan kemauan keras untuk sukses, orang-orang dengan kemauan lemah, orang-orang yang terjebak dalam pekerjaan harian yang mereka benci, dan orang-orang yang sama sekali nggak kepikiran untuk memulai usaha harus baca buku ini, dan terutama penikmat buku. Habis baca buku ini, kamu mungkin akan senyum-senyum sendiri, ketawa, atau bahkan cuma sekedar pelangap-longo. Atau barangkali seperti saya, melakukan sebuah ritual, melempar buku. Ya, siapa tahu aja, ya kan?